Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas pendidikan kewirausahaan pertemuan 12 tentang business plan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan Nanda, NIM 22080038. Pengertian business plan. Rencana bisnis atau business plan adalah suatu dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah business plan biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan dan informasi lainnya. Ketika seorang pembisnis membuat business plan, tentunya perlu pemikiran dan keputusan yang tepat. Fungsi dari dibuatnya business plan adalah menjadi acuan sebagai pembisnis untuk dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Selain itu, business plan dapat menggambarkan apakah bisnis tersebut layak dan mampu menghadapi segala tantangan di masa depan. Dua jenis-jenis business plan. Satu A. Operation business plan. Rencana bisnis operasi atau operation business plan adalah rencana bisnis yang dirancang khusus hanya untuk internal perusahaan. Dua, ground business plan. Ground business plan adalah rencana bisnis yang dijalankan yang menjelaskan rencana pertumbuhan bisnis perusahaan ke depannya. Development business plan. Rencana bisnis adalah pengembangan atau development business plan adalah deskripsi secara rinci mengenai bisnis yang akan dibuat. Startup business plan. Startup business plan adalah penjelasan mengenai perusahaan khusus startup yang akan didirikan. Tiga, cara membuat business plan. Setelah mengetahui apa itu business plan dan komponen apa saja yang harus ada di dalamnya, hal selanjutnya yang perlu Anda ketahui yaitu cara membuatnya. Beberapa cara untuk membuat business plan adalah: satu, melakukan analisa pesaing dari pasar sebelum membuat business plan. Dua, tentukan tujuan dari bisnis Anda secara jelas. Tiga, mengetahui target pembaca business plan yang akan Anda buat. Empat, memiliki bukti dan referensi di setiap komponen dalam business plan. 5. Menjelaskan isi business plan secara rinci, runtut, dan realistis. 4. Manfaat business plan. 1. Membantu dalam mengambil keputusan. 2. Saat Anda memulai suatu bisnis, tentunya banyak tantangan yang mungkin Anda hadapi, misalnya pengembangan produk baru, merekrut tenaga kerja, dan lain-lain. 3. Mengatur keseluruhan sistem keuangan perusahaan. 4. Selain itu, business plan juga dapat membantu Anda dalam merencanakan sistem keuangan perusahaan yang baik. Tujuannya agar ke depannya Anda terhindar dari kesalahan dalam penyusunan keuangan dan kerugian. 5. Membantu mendapatkan investor lebih banyak. Yang terakhir, manfaat paling penting dari business plan adalah dapat membantu Anda dalam mendapatkan investor lebih banyak. Hal itu sangat penting bagi pertumbuhan bisnis Anda, apalagi bisnis yang baru dirintis memerlukan dukungan dari para investor agar bisnis yang Anda dirikan semakin sukses. Jenis pengembangan usaha, ada dua jenis pengembangan usaha, yaitu: satu, pengembangan vertikal. Pengembangan vertikal adalah pengembangan usaha dengan cara mengembangkan inti dari bisnis. Pengembangan horizontal. Pengembangan horizontal adalah pengembangan bisnis yang tidak linear dari inti bisnis, namun dapat memperkuat inti bisnis tersebut. Dalam mengembangkan usaha, ada 3 buah aspek yang harus diperhatikan, yakni aspek penjualan, aspek manajemen, aspek strategi. Strategi pengembangan usaha harus dilakukan dari segi produk, sistem penjualan, integrasi, dan sinergisme. Dari segi produk, pengembangan usaha dilakukan dengan cara mengembangkan produk sesuai dengan selera pasar, mengeluarkan produk baru yang inovatif, mencari cara efisien dalam produksi sehingga produk berkualitas sama bisa dihasilkan dengan biaya yang lebih rendah. Dari segi penjualan, pengembangan usaha dilakukan dengan membangun hubungan yang baik dengan konsumen, melakukan penjualan melalui media sosial, memastikan kepuasan konsumen. Integrasi adalah mengembangkan bisnis dengan cara memperbesar perusahaan. Misalnya, suatu perusahaan pembuat makanan ringan berupa keripik membeli toko baru sebagai cabang, membeli perkebunan kentang untuk bahan baku, membeli perusahaan ekspedisi untuk distribusi bahan.
Baiklah, itu hasil presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.